Sampai saat ini, komik ini bagi gue masih menjadi komik dengan cetakan paling keren dan paling gila di Indonesia, sobat. Ya Allah, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan aku Dar di Book Boys. Nah, di video kali ini kita masih di konten review. Tepatnya kali ini gue bakalan review komik lokal Indonesia ya sobat ya. Walaupun ini tuh komik lokal, tapi kelasnya internasional sobat. Dan gak main-main, bahasa yang dipakai di sini tuh pun bukan bahasa Indonesia, tapi udah bahasa Inggris sobat ya. Artnya pun juga gila sobat. Dan semua yang berkontribusi di komik ini tuh juga adalah kreator-kreator yang mungkin bagi teman-teman semua nggak begitu tahu ya nama-nama orang di sini, karena mereka itu berkarya ke luar negeri gitu sobat ya. Nah, ini tuh adalah sebuah komik yang sangat langka. Kenapa gue bilang langka? Karena ini tuh komik udah nggak ada lagi ya sobat ya. Gue nemuin di Tokopedia dan kalau nggak salah stoknya masih ada 2. Jadi nanti gue bakalan sharing linknya. Jadi buat teman-teman semua yang nanti kalau linknya udah nggak ada produknya berarti udah dibeli ya. Nah, kenapa Bang Dar bisa bilang ini tuh komik dengan cetakan terbaik, terkeren dan gila di Indonesia sobat ya? Karena komiknya tuh seperti ini ya, tebel banget. Ini tuh nanti gue bakalan buka dalamnya edan, super keren banget sobat ya. Bahkan si bocil sebelah gue ini tuh suka banget sama komik ini. Ini komik selalu gue sembunyiin ya sobat ya, takutnya nanti langsung auto diambil dan langsung buat mainan gitu sobat ya. Oke, sebelum kita mulai video reviewnya, buat teman-teman semua yang baru gabung di channel Book Boys, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Book Boys. Ya udah, gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja video reviewnya. Ini dia komik Cosmic Latte. So, ini dia sobat komik yang berjudul Cosmic Latte ya. Kalau kalian lihat sekilas tuh di sini kayak cuma gambar, nggak ada tulisannya ya. Mungkin kalian cuma fokus di tulisan paling atas ini ya sobat ya. Padahal di sini tuh ada tulisan Cosmic Latte ya. Ini tuh tulisan yang muncul dari aroma kopi yang ada di sini sobat ya. Sebenarnya ini tuh gambar apa sih Bang ya? Gue juga kurang tahu, tapi kalau kalian lihat di sini sekilas ini tuh memang sebuah gambar kayak sesosok monster bertanduk gitu ya sobat ya. Nah, kenapa nama judulnya Cosmic Latte gue juga kurang tahu ya sobat ya, karena ini tuh eranya ketika Bang Dar belum cinta sama komik-komik indie atau komik Indonesia sobat. Nah, kalau untuk tulisan di atas ini The Adventure of Stellar Labs, ini tuh sebuah subjudul atau bukan, gue kurang tahu. Ya udah, kita anggap subjudul aja kalau gitu ya sobat ya. Kenapa tulisannya Adventure of Stellar Labs ya sobat ya? Jadi di sini tuh sebenarnya adalah sebuah kayak gimana ya? Antara plesetan sama antara penjelasan gitu ya sobat ya. Sebenarnya di sini adalah petualangan ya, adventure. Tapi di sini adventure-nya D-nya diganti T yang berarti kayak adventure. Jadi di sini kayak gabungan ya antara art dan petualangan. Jadi di sini adalah kombinasi antara petualangan dan art ya, karya-karyanya dari Stellar Labs. Stellar Labs itu dulunya adalah sebuah studio komik ya, yang juga bikin ilustrasi juga. Di situ tuh menampung banyak banget komikus-komikus berbakat ilustrator dari Indonesia ya, yang nama-namanya di sini tuh mungkin teman-teman semua nggak tahu, padahal mereka itu sebenarnya punya nama-nama gede di luar negeri sana ya sobat ya. Nah, karena proyek komiknya itu berhubungan dengan luar negeri, pastinya nggak jauh sama satu orang penting di Indonesia ya, yang namanya Bang Sanigo ya sobat ya. Terus apa hubungannya studio Stellar Labs sama Cosmic? Jadi dua-duanya tuh walaupun sama-sama dipegang sama Sanigo, tapi itu dua perusahaan yang berbeda. Kalau gue lihat jejak digitalnya, Stellar Labs ini tuh ada sebelum Cosmic dibentuk ya. Jadi Bang Sanigo itu ada di Stellar Labs, kemudian baru ada Mako, baru setelah Mako ada Cosmic gitu ya sobat ya. Kira-kira seperti itulah sobat. Oke, komik ini tuh di Indonesia diterbitin sama Glitch ya sobat ya. Jadi memang miliknya Stellar Comics, tapi penerbitnya Glitch yang logonya yang ini sobat. Kalau yang ini logo Stellar Labs-nya, kalau yang ini logo Glitch-nya ya sobat ya. Oke, karena di sini nggak ada nomor volumenya, berarti komik ini tuh adalah komik one shot ya. Jujur aja kalau dibilang komik memang komik, tapi di sini tuh nggak semuanya ada jalan ceritanya kayak komik tuh nggak. Jadi ada beberapa yang kayak gambar gitu ya sobat ya. Mungkin adalah apa ya? Kayak potongan dari serialisasi komik yang lain dari proyeknya Stellar Labs gitu sobat.
Ini dia tampilan depannya, keren banget gak sih? Ya. Di sini kelihatan meling-meling gitu ya sobat ya. Bagian sini sampai bagian sininya pun juga ya sobat ya. Untuk tampilan depannya gue suka banget sama desainnya ya sobat ya. Kayak sekilas itu kayak cover dari sebuah majalah game gitu sobat ya. Sekilas ya sobat ya. Kemudian ini tampilan sampingnya ya, ini tebel banget. Dan ini tampilan belakangnya yang seperti ini aja ya. Kemudian untuk detail komiknya di sini nggak ada. Jadi untuk ratingnya komik ini tuh masuk apa? Kalau gue pribadi setelah baca komik ini tuh kalau nggak salah ratingnya ya, menurut gue loh ya, ratingnya masuk dewasa sobat ya. Untuk harganya sendiri dulu dijual dengan harga yang sangat fenomenal banget ya. Harganya 300.000 sobat ya. Harga barunya dulu dijual 300.000. Kalau kemarin Bang Dar dapat separuh harga aja, sekitar 150 ribuan ya sobat ya. Jadi buat kalian yang pengen sama komik ini, nanti kalian langsung check out link yang gue taruh di deskripsi ya. Cuma ada 2 stoknya. Cuma tinggal 2 ya. Jadi ini tuh collectible item banget sobat ya. Kemudian untuk demografinya masuk komik apa? Kalau nggak salah sih kayaknya masuk komik cowok ya sobat ya. Tapi kalau gue baca dari sekilas cerita-ceritanya sih kayaknya nggak masalah juga sih dibaca cewek, tapi lebih enakan dibaca cowok gitu sobat. Oke, kita back ke bagian depan lagi. Untuk covernya ini tuh dibekali dengan apa ya? Ini tuh covernya kalau kalian lihat dari situ kayak biasa ya, padahal ini tuh keren loh sobat ya covernya. Ini tuh timbul loh sobat ya. Jadi untuk covernya ini tuh gue jelasin dikit dulu ya. Jadi untuk covernya di sini tuh dibekali dengan laminasi UV spot ya sobat ya. Dimana ada bagian yang meling-meling di sini ya. Kemudian di sini ngedoff ya. Dan laminasi UV spotnya itu bukan hanya di depan sobat ya. Jadi di punggung komiknya pun juga, ini juga ya sobat ya. Kecuali yang di bagian belakang. Kalau di bagian belakang cuma ngedoff aja. Tapi kalau di bagian samping sama bagian depan ini tuh udah pakai jenis yang UV spot plus emboss ya sobat ya. Jadi kayak timbul ya. Kalian bisa lihat di sini kenapa gue bilang emboss, karena di sini tuh kayak ada timbul-timbul gini loh sobat ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Nah, ini dia. Jadi kayak di press gitu ya. Ini yang namanya emboss seperti ini sobat ya. Oke, dan satu hal lagi ini tuh adalah jaket cover ya. Nah, ini ada jaket covernya seperti ini sobat kalau dilepas. Nah, seperti ini. Nah, ini jaket covernya. Udah pakai jenis yang UV spot plus emboss plus jaket, ditambah ini tuh hard cover sobat. Edan enggak? Ini tuh hard cover ya sobat ya. Wow. Nah, makanya tadi gue bilang ini tuh cetakannya super keren banget ya sobat ya. Di sini emboss keluar, di sini emboss ke dalam ya. Ini ya. Oke, jadi untuk format cetakannya udah jelas banget, ini tuh bener-bener premium, mungkin di atas premium. Cetakan yang super kece banget ya sobat ya. Untuk kertasnya sendiri ini tuh udah nggak pakai kertas koran atau kertas newspaper, ini tuh udah pakai kertas yang bagus ya sobat ya. Kertasnya tebel. Ini tuh entah kertas art paper atau kertas matte paper ya, gue kurang begitu tahu. Tapi kalau nggak salah kayaknya kertas art paper deh ya. Nanti kalau teman-teman yang tahu mohon dikoleksi ya sobat ya. Kalau Bang Dar sih nyimpulinnya ini kertas pakai kertas art paper ya sobat ya. Untuk komiknya ini tuh semuanya full color ya sobat ya. Semuanya full color, jadi komik warna ya. Nah, untuk ukuran komiknya sendiri sekilas kayak komik square ya, tapi ini tuh kayaknya masih agak panjangan ke atas sedikit, jadi mungkin nggak masuk komik square ya. Coba kita ukur aja. Ini tuh lebar ke sampingnya, ini tuh nggak ada 20, cuma 19,8 ya. 19,8 cm. Oke, 19,8. Kemudian untuk lebarnya 22,4 cm sobat. 22,3 sih. 22,3 cm. Dan untuk tebelnya 1,8 cm. Wow, keren banget. Oke, sekarang sebelum kita buka komiknya, gue mau ngasih tahu ke kalian dulu komik ini tuh genrenya masuk apa. Sekarang kita buka komiknya. Seperti biasa buat komik ini tuh dari Indonesia, arah bacanya dari kiri ke kanan ya. Oke, ini dia. Kita buka. Wah, ini dia. Di sini semuanya pakai coffee ya sobat ya. Ini tuh ada berang-berang atau anjing laut nih. Ini ada kuda. Oke, hello. Yeni Laut, Arif Prianto, Nina Gugu ya. Jadi Nina Gugu itu adalah judul komik yang dibawakan sama Arif Prianto dan Yeni Laut. Sebelum kita bahas tentang yang di sini, gue mau ke bagian detailnya dulu. Detailnya soalnya di bagian belakang sobat. Nah, ini dia. Cosmic Lad itu editornya Sanigo, Wiharov dan Arif Prianto ya. Di sini ada art manajernya dan lain-lain. Untuk komik Cosmic Latte ini tuh pertama kali diterbitin di Indonesia pada tahun 2014 ya sobat ya, sama di Glitch Publishing. Oke, ini dia ya. Di sini ada kontributornya yang tadi gue sebutin. Jadi nama-nama ini yang berkontribusi di komik ini.
ya, dari sini sampai sini. Di sini juga ada guest artisnya ya sobat ya. Oke, kita sekarang back ke bagian depan lagi. Nah, jadi di sini nggak ada chapter-chapternya ya, nggak ada daftar isinya, nggak ada. Dan kita langsung masuk ke ceritanya gitu sobat ya. Dan untuk ceritanya di sini, setiap artis yang berkontribusi di sini tuh beda-beda ya panelnya, memiliki ciri khas masing-masing. Karena seperti yang tadi gue bilang, walaupun mereka yang berkontribusi di sini itu adalah orang-orang Indonesia atau orang-orang lokal, tapi mereka itu berkarya di internasional sobat ya. Jadi karyanya itu bener-bener ekspresif dan bebas banget ya sobat ya. Contoh dari panel yang ada di halaman pertama ini tuh kalian udah bisa lihat panelnya udah bermacam-macam ya di sini. Bahkan balon katanya pun dibikin variasi seperti ini. Tulisannya pun ya, yang di sini tuh udah disambung ke bawahnya. Ini sobat ya. Nah, ini variatif banget ya. Nah, bahkan di sini ya, bahkan tulisannya pun dibikin variasi seperti ini ya, gila. Nah, satu hal yang penting bagi teman-teman semua yang baca komik ini, kalau Bang Dar ya, patokannya kalau baca komik itu jangan sampai terlalu ketekuk gitu ya, karena nanti cepat rusak. Tapi kalau komik hardcover itu biasanya beda lagi perawatannya ya sobat ya. Apalagi kalau yang model ini tuh udah dijahit ya. Nah ini, jadi ini tuh dijahit pakai benang, jadi ini tuh aman banget, jadi nggak bakal rusak komiknya ya. Ini dijahit pakai benang ya sobat ya. Nah di sini ada Bang Sanigo ya. Kalian bisa lihat sekilas di sini tulisannya. Kalau kalian pengen baca, kalian pause aja videonya sobat. Nah kalau yang ini adalah Space Egg karyanya Gary Gastoni ya sobat ya. Untuk komiknya bakalan gue skip dikit ya, biar nggak terlalu spoiler lah isinya kayak gimana sobat. Kemudian di sini ada Almages ya, karyanya Benny Maulana ya sobat ya. Oke. Nah, ini tuh bukan komik ya, tapi kalau nggak salah ini tuh bagian dari sebuah komik yang judulnya apa gue kurang tahu. Tapi gue kalau nggak salah pernah lihat nih karakter nih ya. Nih keren banget kan sobat ya. Sama ini Almages. Oke. Kemudian di sini ada lagi judul selanjutnya yang berjudul Droid ya sobat ya, karyanya Mas Suri dan WH Rauf. Gue buka 2 lembar aja ya. Nah ini dia, artnya udah beda lagi ya sobat ya. Bener-bener kelihatan banget kayak efek-efek 3D-nya gitu sobat. Oke. Kemudian ada lagi Sushi and Ramen karyanya Sakti Yuwono ya. Kemudian ada Fireproof karyanya Iswardi Terianto ya. Ini dia. Ini kayak pakai cat air ya sobat ya. Wow. Nah, kalau bisa lihat ini kayak pakai cat air kalau nggak salah ya. Nah, di sini pun juga onomatopenya pun pakainya di belakangnya sini. Makanya tadi gue bilang banyak banget variasinya. Baik dari panelnya, kemudian dari balon katanya pun dibikin variatif gitu loh sobat. Kemudian di sini ada komik berjudul Favela karyanya Miralty Firmansyah dan Ivan Syah Nur sobat. Jadi setiap komikus yang ada di sini tuh punya style berbeda-beda ya sobat ya. Ini dia. Ini tuh sekilas kayak komik-komik Eropa ya stylenya yang ini. Oke. Nah yang selanjutnya di sini tuh ada Shijin karyanya Bramasta Aji. Entah kenapa kalau nama Bramasta Aji ini tuh entah kenapa ya, kayaknya gue nggak terlalu awam gitu ya, nggak asing gitu namanya. Dan kelihatan familiar gitu sobat ya. Entah gue lihat di Instagram apa ya. Nah dan di sini bukan komik ya, jadi kayak art seperti ini ya. The Four Symbol. Ini dia. The Four Symbol. Oke. Ini dia sobat. Ini stylenya kayak komik-komik Korea atau Chinese ya. Oke. Kemudian di sini ada lagi Lost karyanya Roald Marselius. Nah, di sini stylenya udah beda lagi. Ini kayak komik yang kartun Amrik gitu ya sobat ya. Nah, di sini ada Sword Force ya, karyanya Natasha Elizabeth. Kalau kalian lihat gambar di sini ya, ini tuh bukan komik. Kalau nggak salah ini tuh bagian dari sebuah apa ya, art yang dibikin dari sebuah cover game ya sobat ya. Kalau nggak salah ya, Play 00 Flash Network ya, gue kurang begitu tahu sih. Jadi memang walaupun ini tuh sebuah komik ya dari Cosmic Latte, tadi gue bilang ini tuh persembahan dari Stellar Labs ya, dari anggota-anggotanya ya, yang bekerja atau berkarya di luar negeri sana ya, termasuk dari bukan hanya komik aja, ilustrasi, kemudian juga seperti ini tadi, ada yang bagian kayak gambar seperti itu tadi, bahkan ada yang kayak cover seperti ini ya sobat ya. Oke, lanjut. Ini dia. Kemudian di sini ada lagi In the Gate of Horn karyanya Catur Arici S ya. Nah, ini artnya udah beda lagi ya sobat ya. Nah, di sini ada The Elemental Summoners karyanya Gloria Chailly. Oke, ini dia. Nah, ini bikinnya seperti ini. Ini bukan komik ya. Jadi macam seperti ini tuh Arab ya. Kayak tulisan Arab ya. Ini kayak tulisan India kalau nggak salah sobat ya.
Kemudian ada Aheb, karyanya Yusuf Idrif. Nah, ini stylenya udah beda lagi. Sekilas kayak komik Arab gitu ya sobat ya. Arab ada komik gak sih? Kemudian di sini ada Jagger ya, karyanya Hendry Prasetya dan Jessica Collin ya. Nah, ini udah beda lagi. Ini stylenya kayak Arab lagi juga. Sekilas kayak Prince of Persia ya sobat ya. Oke deh. Kemudian ada The Face of Our Fathers, karyanya Sami Basri. National Exploitation atau apa ya? Ini dia. Nah, ini bikinnya kayak semacam ini ya. Jadi ini tuh sekilas kayak apa ya? Komik yang punya cerita gitu sobat ya. Bukan komik sih ya, kayak gambar bercerita. The Face of Our Fathers. Ini ceritanya seperti ini. Jadi setiap tulisannya kayak sekilas kayak novel tapi ada ilustrasinya di belakangnya seperti ini ya sobat ya. Dan yang terakhir ada Misanthropy Cycle ya, karyanya Irfan Fajar ya sobat ya, yang kemarin gue review komiknya ya. Ini juga art stylenya udah beda lagi dengan karya-karya beliau yang lain ya sobat ya. Nah, sekilas preview aja. Nah, itu tadi sobat sedikit review dari komik Cosmic Light ya, persembahan dari Stellar Labs. Semoga sharing ini itu bermanfaat dan menambah wawasan buat teman-teman semua, khususnya para pecinta komik lokal Indonesia ya sobat ya. Jika kalian suka dengan konten semacam ini silahkan like, dan jika kalian tidak suka atau mau ngasih saran atau ada pertanyaan atau mungkin mau request buat review selanjutnya, kalian bisa ngomong aja di kolom komentar. Oke, gue Dar pamit dulu, salam books lovers, bye.